Halo adik-adik, kali ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita tentang pertumbuhan hewan untuk kalian kelas 3, tema 1, subtema 3. Kita ikuti bersama-sama. Adik-adik semua, coba ibu mau tanya, apakah kalian di rumah mempunyai hewan peliharaan? Misalnya kucing, kelinci, ataupun ayam? Nah, silahkan kalian amati hewan peliharaan kalian. Nah, dari hewan peliharaan kalian ternyata semua itu pasti akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Misalkan saja, ya, pertumbuhan pada ayam yang dimulai dari telur, setelah itu telur menetas menjadi anak ayam dan menjadi ayam dewasa. Lalu pertumbuhan yang dialami oleh kelinci dimulai dari anak kelinci, tumbuh menjadi kelinci muda dan tumbuh lagi menjadi kelinci dewasa. Nah, adik-adik, lalu apa saja faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan hewan? Ya, yang pertama adalah ada faktor internal, yaitu faktor yang terdapat dalam tubuh hewan. Yang pertama adalah genetik atau keturunan dari induknya. Kemudian yang kedua adalah hormon dalam tubuh hewan. Dan faktor yang kedua adalah faktor eksternal, yaitu faktor yang berasal dari luar tubuh hewan. Contohnya seperti makanan dan minuman, kedua aktivitas tubuh, ketiga suhu udara, keempat oksigen, dan kelima sinar matahari. Jadi pertumbuhan hewan yang satu dengan yang lainnya pasti akan berbeda-beda adik-adik. Kita akan mempelajari tentang perkembangan. Apakah itu perkembangan? Perkembangan adalah perubahan kemampuan, kecakapan, keahlian, dan kematangan organ-organ fisik hewan. Kemudian apa sih perkembangbiakan itu? Perkembangbiakan adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunannya. Lalu kita akan mencari tahu cara perkembangbiakan hewan. Ya, cara perkembangbiakan hewan yang pertama adalah bertelur atau ovipar. Contohnya saja seperti ayam, burung, ikan, nyamuk, kupu-kupu, katak, dan masih banyak lagi. Yang kedua adalah dengan cara melahirkan atau vivipar. Contohnya kucing, kambing, kuda, kerbau, kelinci, dan lain-lain adik-adik. Dan yang ketiga adalah bertelur dan melahirkan atau disebut dengan ovovivipar. Adalah hewan itu bertelur. Telur itu menetas di dalam tubuh induknya dan dikeluarkan dengan cara melahirkan. Contohnya ada buaya, ular kobra, dan kadal. Berikut ini adalah contoh hewan yang bertelur atau ovipar seperti ayam. Ciri-cirinya adalah tubuh berbulu, kedua memiliki dua kaki, memiliki paruh, bernapas dengan paru-paru, berkembang biak dengan cara bertelur, dan membutuhkan makan dan minum. Fase pertumbuhan pada ayam adalah dimulai dari telur, kemudian menetas menjadi anak ayam, menjadi ayam muda, dan menjadi ayam dewasa. Kemudian contoh yang kedua adalah ikan. Ciri-cirinya adalah bernafas dengan insang, bergerak dengan cara berenang dengan siripnya, dan ketiga berkembang biak dengan cara bertelur. Kemudian fase pertumbuhan hidup pada ikan dimulai dari telur, menetas menjadi anak ikan, dan menjadi ikan dewasa. Contoh yang ketiga adalah katak. Ciri-cirinya bergerak dengan cara melompat menggunakan empat kakinya, bernafas menggunakan insang dan paru-paru, berkembang biak dengan cara bertelur. Fase pertumbuhan hidup katak dimulai dari telur katak, menetas menjadi kecebong tanpa kaki, dan berkembang menjadi kecebong berkaki dan menjadi katak muda. Kemudian tumbuh lagi menjadi katak dewasa. Contoh yang keempat adalah kupu-kupu. Oke adik-adik, ya, kupu-kupu kalian tahu kan? Nah, fase pertumbuhan hidup pada kupu-kupu dimulai dari telur, ya, yang berada pada daun, kemudian menetas menjadi ulat, dan yang ketiga adalah membungkus dirinya menjadi kepompong, kemudian menetas menjadi kupu muda, dan berkembang lagi menjadi kupu dewasa yang siap bertelur. Kemudian contoh hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur yang kelima adalah nyamuk. Nah, fase pertumbuhan hidup pada nyamuk dimulai dengan telur, kemudian menetas menjadi jentik-jentik. Ya, kemudian jentik-jentik itu membungkus dirinya menjadi pupa atau kepompong, kemudian menetas menjadi nyamuk. Ya. Dan yang berikutnya adalah hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan atau vivipar. Contohnya adalah kucing. Nah, fase pertumbuhan kucing dimulai dari anak kucing, ya, yang tumbuh menjadi kucing muda,
Kemudian tumbuh lagi menjadi kucing dewasa dan kucing dewasa siap melahirkan anak kucing. Demikian adik-adik pembelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.